Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26, Gadis Kaya Introvert yang Menanti Kematian. Alfian itu turun dari berangkar, berjalan menuju kamar mandi. Dahinya mengeriyit ketika pintu kamar mandi tidak bisa ditutup. Alfian langsung kaget melihat Cia yang sengaja mengganjal pintu tersebut dengan sendalnya. "Kamu ngapain?" tanya Alfian, bingung. "Aku mau ikut, nanti kamu ninggalin aku lagi," jawab Cia yang langsung masuk ke kamar mandi dan menutup pintu. Alfian hanya menghela napas panjang. Ia membelakangi Cia untuk buang air kecil. Cia menatap punggung Alfian. Gadis itu menyandarkan tubuhnya di tembok, matanya menatap sekeliling kamar mandi. "Cia, kamu mau pipis?" tanya Alfian yang membenarkan celananya. "Enggak," jawab singkat Cia. Saudara Ryan ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani masa kurungan selama 10 tahun. Dengan barang bukti dan beberapa saksi atas kejahatan yang dilakukan, ucap hakim dengan lantang. Hakim mengetuk palu 3 kali pertanda keputusan tidak dapat diganggu gugat. Ryan menghela napas kasar, dia tertunduk lemas di kursi terdakwa. Albian tersenyum puas mendengar keputusan hakim walau hukuman 10 tahun tidak cukup untuk membayar semua kesalahan yang diperbuat Ryan. Ria menatap Ryan dengan perasaan sedih. Ia mengusap perutnya lembut, matanya terus melihat Ryan yang digiring 2 polisi. Sebenarnya Ria dipaksa pengacara Ryan untuk mengaku sebagai istri Ryan. Agar hakim sedikit meringankan hukuman untuk pria tersebut dengan alasan dia tengah mengandung anak Ryan, setidaknya hakim iba dan mengurangi masa tahanan, tapi itu tidak merubah apapun. Ryan menatap Ria dan beralih melihat ke perut Ria yang sudah mulai membuncit dengan tatapan yang sulit diartikan. Hingga pandangan mereka bertemu, air mata menetes dari kelopak mata gadis tersebut. Ia tidak tahu harus meneteskan air mata untuk pria jahat tersebut, tapi terselip rasa kasihan dan juga rasa tak rela melihat Ryan dibawa polisi. Mungkin ini bawaan cabang bayinya yang tidak mau jauh dari ayah kandungnya. Albian mendekati Ria dan menepuk bahu gadis itu pelan. "Jadi kamu istri dari pria brengsek itu, dan kamu juga tengah mengandung anaknya. Aku tidak menyangka, bisa-bisanya kamu menikah dengan pria seperti Ryan," ujar Albian yang tak habis pikir. Ria hanya diam, menundukkan kepalanya. Albian tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Mungkin pria ini akan menatap dirinya jijik bila mengetahui semuanya. Albian tersenyum pada pengacaranya yang tak lain sahabatnya sendiri. Brian berjalan mendekati keduanya. Ia langsung berjabat tangan dengan Albian. "Terima kasih Brian sudah mau menjadi pengacara untuk masalah kasus kakak iparku," ujar Albian tersenyum lebar. "Tidak masalah Albian. Kita sahabat, jadi kalau kamu ada masalah maka aku siap untuk membantumu," ujar Brian. Maaf bila Alfian dan Cia tidak bisa ikut ke persidangan karena Cia masih terlalu takut dan trauma melihat Ryan. "Kamu tahu sendiri, bagaimana kejadian pelecehan yang dilakukan Ryan sangat membekas di ingatan Cia. Apalagi Cia tengah mengandung, jadi sangat ditakutkan terjadi apa-apa dengan kandungannya," tutur Albian. "Iya, aku sangat paham, Al. Dan apa yang dilakukan Ryan sudah tidak bisa ditoleransi lagi," sahut Brian. Ria memalingkan wajahnya mendengar obrolan Albian dan Brian. Apa sejahat dan sebrengsek itu Ryan? Ia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Ryan. Tapi yang dia tahu pria itu selalu menghambur-hamburkan uang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.
Cia duduk di pasir sebagai alasnya. Kepalanya disadarkan di bahu tegap Alfian yang mengusap kepalanya lembut. Mata keduanya disuguhkan oleh matahari yang sudah hendak terbenam. Suara gelombang air laut di pesisir pantai begitu menenangkan saat mendengarnya. Angin pantai berhembus begitu lembut, menyapu permukaan kulit sepasang suami istri itu tersebut. "Mas, pemandangannya indah ya?" ujar Cia mendongak menatap Alfian yang menatap lurus ke depan. "Iya, tapi ada pemandangan yang lebih indah daripada ini," ujar Alfian menatap manik Cia lekat. "Apa itu?" tanya Cia membenarkan posisi duduknya, menghadap Alfian. Alfian tersenyum tipis. Kamu adalah pemandangan yang begitu indah yang diciptakan Tuhan untuk aku seorang. Hanya aku yang boleh menatap keindahan kamu, jadi..." Alfian menjeda ucapan. Alfian mengeluarkan sesuatu dari paper bag yang sudah dia siapkan. Alfian langsung menutup kepala Cia dengan hijab segi empat berwarna coklat di kepala istrinya. "Jadi mulai besok kamu tutup aurat kamu dengan memakai pakaian yang tertutup dan juga memakai hijab. Agar hanya aku yang boleh melihat keindahan di setiap inci tubuh kamu. Karena aku tidak mau pria lain melihat keindahan yang ada pada diri kamu meski wanita sekalipun karena aku tidak suka berbagi," ujar Alfian tegas. Cia mengulum senyumnya dengan pipinya yang sudah memerah. Alfian menangkup wajah Cia. Pria itu mencium kening, kedua kelopak mata Cia, pipi dan terakhir bibir mumil yang sudah menjadi candunya. "Semua yang ada di diri kamu punya aku, termasuk bibir mungil ini." Alfian kembali mengecup bibir Cia untuk kedua kalinya. Ia tidak takut bila ada orang melihat kemesraan mereka berdua. Karena ini ungkapan rasa cintanya pada Cia. "Mas, juga punya aku," sahut Cia yang terkekeh. "Iya, aku memang punya kamu sayang, semua nih kau punya," ujar Alfian menirukan logat bicara kartun dua kembar botak. Cia tertawa mendengar ucapan Alfian yang tersenyum ke arahnya. Ia memeluk tubuh suaminya erat. Cia bersyukur Tuhan memberikan pasangan yang menyayanginya dan mencintainya dengan tulus. Terkadang sesuatu yang dianggap buruk bagi kita adalah yang terbaik dan sebaliknya. Termasuk pernikahan Cia dan Alfian yang kini berakhir bahagia. "Akhirnya kalian pulang. Kami khawatir dengan kalian berdua yang begitu lama tidak sampai ke rumah." "Memangnya kalian kemana?" tanya Nevia menatap Cia dan Alfian yang berdiri di depannya. "Maaf Bunda, tadi aku sama Mas Alfian ke pantai dulu," jawab Cia terkekeh. Nevia menggelengkan kepalanya. "Seharusnya setelah pulang dari rumah sakit langsung ke rumah. Apalagi kalian berdua ke pantai malam-malam seperti ini, nanti bisa masuk angin," tegur Nevia. "Maaf Bunda, tapi aku yang mengajak Cia ke pantai karena aku butuh menghirup udara segar setelah seminggu dirawat di rumah sakit," jawab Alfian. "Bunda tidak marah dan tidak masalah kalau kalian mau pergi kemanapun. Tapi jangan pulang sampai larut malam seperti ini. Sekarang ayo masuk, langsung mandi pakai air hangat ya," peringat Nevia yang langsung diangguki keduanya. Alfian berjalan bergandengan tangan dengan Cia, menuju ke kamar. Pria itu membukakan pintu kamar dan mendahulukan Cia lebih dulu masuk ke dalam kamar. "Cia mandi bareng," ajak Alfian. "Enggak, makin lama kalau mandinya barengan, nanti malah mandi junub," ujar Cia yang seolah bisa membaca isi pikiran Alfian. "Sekali aja kita mandi berdua," ujar Alfian dengan wajah memelas. Cia menghembuskan napas kasar, ia menganggukkan kepalanya dengan wajah pasrah. Alfian langsung mengangkat tubuh Cia dan menggendongnya. Membuat gadis itu memekik kaget, tangannya refleks melingkar di leher Alfian. Cia mendongak,
memejamkan matanya merasakan guyuran air sawor yang hangat, menerpa wajah dan seluruh tubuhnya. Alfian tersenyum menatap Chia. Ia langsung merengkuh pinggang Chia, menarik gadis itu agar semakin merapat pada tubuhnya. Mata keduanya saling adu pandang. Sesekali Chia mengusap wajahnya yang terguyur air shower. Alfian tersenyum menatap istrinya. Matanya turun, menatap bibir mungil Chia. Ia sedikit memiringkan wajahnya dan menempelkan bibirnya dengan sempurna di bibir Chia. Pria itu mencium begitu lembut. Ia kembali meraup bibir merah alami yang benar-benar sudah membuat dia gila karenanya. Chia duduk di kursi rias. Matanya menatap pantulan cermin di depannya yang menampakkan pantulan Alfian di cermin yang tengah mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Pria itu melakukannya dengan wajah yang begitu serius, tak menyadari bila dirinya terus memperhatikan. Sudut bibir Chia terangkat, membentuk sebuah senyuman. "Mas, dingin," ujar Chia membuat Alfian yang tengah mengeringkan rambut Chia terhenti. "Tunggu sebentar, aku matikan AC-nya dulu," ujar Alfian, meletakkan handuk kecil di bahunya. Pria itu berjalan ke meja di samping ranjang. Ia mengambil remote AC dan mematikan AC tersebut. Alfian mengambil selimut di kasur. Ia menutupi tubuh mungil Chia agar tidak kedinginan. "Sekarang masih kedinginan?" tanya Alfian menatap Chia dari pantulan cermin. Chia menganggukkan kepalanya. "Iya, masih dingin. Mas duduk di sebelah aku deh," pinta Chia yang langsung dituruti Alfian yang mengambil kursi satunya dan memposisikan dirinya duduk di sebelah Chia. Chia langsung memeluk Alfian, mendongak, menatap suaminya dengan senyuman yang memperlihatkan deretan gigi putihnya. "Kalau sudah meluk Mas, jadi nggak kedinginan lagi," ujar Chia terkekeh dengan pipi yang memerah. Dia jadi salah tingkah sendiri dengan apa yang dia lakukan. "Sudah pintar modus ya, dasar genit," ujar Alfian mencubit hidung Chia dengan gemas. "Ish, jangan dicubit hidungnya tapi dicium dong," ujar Chia dengan nada bercanda. Mata Chia terbelalak ketika mendapatkan kecupan di ujung hidung mancungnya mendadak. Ia menatap Alfian yang tertawa melihat raut kaget wajahnya. Alfian mencubit pipi cabi Chia dengan gemas. "Aduh, istri aku sudah kembali gendut lagi. Aku jadi suka mencubit pipi gembul kamu ini," ujar Alfian mencubit gemas pipi kanannya Chia, tidak memperdulikan pekikan Chia yang kesakitan. "Sakit, Mas?" kesal Chia. Chia memukul tangan besar Alfian yang masih mencubit pipinya. "Jangan dicubit terus, kalau gitu kemarin aku diet aja. Nggak usah makan yang banyak," ujar Chia. "Kamu kalau diet, aku gigit. Aku lebih suka perempuan gendut daripada yang kurus. Kamu kalau nggak makan, anak aku nanti kelaparan di dalam sini," sahut Alfian mengusap perut Chia lembut. "Semoga anak kita perempuan ya. Nanti kalau perempuan aku kasih nama Queen Zafarasya Dewi," ujar Alfian memeluk Chia, meletakkan dagunya di kepala Chia. "Mas, kenapa mau anak perempuan?" tanya Chia. "Karena wajahnya pasti mirip seperti kamu, cantik," jawab Alfian mainkan ujung rambut Chia. "Pasti anak kita cantiklah kan dari bibit unggul. Kamu tampan dan aku cantik. Pasti anak kita cantik dan tampan melebihi kita berdua. Sebenarnya aku tidak masalah mau anak perempuan atau laki-laki. Karena semuanya sudah Allah yang menentukan, Mas," ujar Chia. "Iya, aku tahu sayang, tapi semoga saja anak kita perempuan. Tidak ada salahnya kita berharap. Kalau yang lahir laki-laki nanti kamu malah lebih sayang dengannya daripada aku," ujar Alfian mengerucutkan bibirnya ke bawah.
Cia tertawa pelan. Jadi dia tahu kenapa Alfian menginginkan anak perempuan karena bila anak laki-laki yang lahir takut tersinggung. Cemburu ya mas? Takut aku lebih sayang sama anak kita kalau yang lahir laki-laki. Bagus kalau laki-laki, pasti lebih tampan daripada kamu. Dan aku akan diperlakukan seperti ratu oleh dua laki-laki sekaligus. Ujar Cia bertepuk tangan sumringah membayangkan bila dia memiliki anak laki-laki yang memperlakukan dirinya seperti Alfian lakukan padanya sekarang. Sifat anak tidak akan jauh dari sifat ibu dan ayahnya. Albian, aku mau ikut, Albian. Teriak Laura mengejar mobil Albian yang berjalan laju meninggalkan dirinya yang berlari mengejar mobil tersebut. Laura jatuh tersungkur ke aspal karena berlari menggunakan sepatu hak tinggi. Ia meringis memegangi lututnya yang terluka. Matanya menatap nanar melihat mobil Albian yang sudah jauh dan menghilang dari pandangan matanya. Ia menggigit bibir bawahnya menahan nyeri di lututnya. Kamu jahat, Albian. Kenapa kamu malah memilih membawa perempuan itu daripada aku? Kenapa? Hiks, sakit. Laura terisak-isak. Ia berusaha berdiri walau sedikit kesusahan. Hatinya sakit, bukan hanya itu tapi juga cemburu yang dirasakannya sangat menyakitkan. Flashback on. Kamu ngapain di sini? Tanya Albian menatap Laura yang bersandar di mobilnya. Aku tadi nggak sengaja lihat mobil kakak di sini, jadi mau ikut kakak sekalian boleh nggak? Tanya Laura dengan penuh harap. Tidak bisa. Tolak Albian. Memangnya kenapa? Kita satu arah dan aku pulangnya ke rumah kakak juga. Ujar Laura. Albian menatap jengah pada Laura. Matanya menatap sekitar hingga tidak sengaja melihat Ria yang berjalan kaki melewati depan minimarket tempat dia berdiri sekarang. Ria. Panggil Albian melambaikan tangannya pada Ria. Ria yang merasa dipanggil namanya, menoleh ke asal suara. Ia mengeriyitkan dahinya melihat Albian melambaikan tangannya agar mendekat. Ria berjalan mendekati Albian tanpa ada keraguan. Laura menatap Ria dan beralih menatap Albian yang tersenyum pada gadis itu. Sedangkan pada dirinya Albian begitu dingin, jangankan diajak bicara, tersenyum pun tidak pernah sama sekali pada dirinya. Kenapa? Tanya Ria, melirik Laura yang menatap merenggut pada dirinya. Kamu pulang jalan kaki kan? Kalau begitu biar aku antar. Tidak baik kalau ibu hamil berjalan kaki terlalu jauh. Ujar Albian menarik tangan Ria, menggiring menuju mobilnya. Albian membukakan pintu mobil untuk Ria dan mempersilahkan masuk. Tapi gadis itu masih diam mematung. Kenapa diam? Ayo masuk. Suruh Albian mendorong Ria hingga masuk ke dalam mobilnya. Laura langsung berjalan cepat ke arah Albian yang hendak masuk ke dalam mobil. Kak, aku mau ikut. Uang aku sudah habis tadi, jadi nggak bisa bayar taksi. Boleh ikut ya? Masa dia boleh numpang mobil kakak, tapi aku nggak boleh. Itu namanya nggak adil. Ujar Laura yang sudah membuka pintu mobil belakang. Tapi dengan cepat Albian menarik pergelangan tangan Laura, membawanya menjauh dari mobil. Saya tidak mengizinkan kamu ikut naik mobil saya. Dan saya mau mengantarkan Ria. Jadi kamu tidak bisa ikut. Ketus Albian. Mata Laura memanas mendengar ucapan Albian yang bernada ketus. Bibir Laura melengkung ke bawah. Terus aku pulang naik apa? Aku sudah nggak punya uang. Uang aku sudah habis mentraktir teman-teman aku. Ujar Laura lirih. Albian mendecih sinis. Ia mengeluarkan selembar uang berwarna merah di saku celananya dan memberikannya pada Laura. Ini, naik taksi. Albian memberikan uang. Seharusnya kamu tidak terlalu bodoh jadi orang. Kamu harusnya bisa membedakan mana orang yang tulus baik dengan kamu dan hanya memanfaatkan kamu.
Ujar Albian yang langsung meninggalkan Laura yang menatap nanar uang di tangannya. Dia memang bodoh, sudah tahu teman-temannya hanya mau berteman dengan dirinya karena uang. Tapi dia harus bagaimana? Dia hanya anak introvert yang sangat sulit bergaul karena merasa minder. Saat dua temannya mengajaknya berteman, tentu dia sangat senang, tapi karena dua temannya itu tahu dia anak dari Rian Altahreja, pengusaha kaya raya. Flashback off. Laura berjalan menuju trotoar dan mendudukkan dirinya. Ia memegangi luka di kakinya dan meniup-niup. Orang lain hanya tahu dia hidup sempurna tanpa tahu masalah apa yang sekarang dia hadapi. Laura berjalan menyusuri jalan raya yang sudah lumayan sepi. Ia berjalan dengan kaki pincang dan menenteng dua sepatunya. Hidupnya tidak pernah jauh dari kata selalu sial. Uang yang diberikan Albian, habis dia belikan makan dan minum di restoran. Kalau tidak makan apa ia harus membiarkan maknya kambuh, begitu? Cairan kental itu kembali menetes dari hidung Laura. Ia menghela napas lelah dengan semua ini. Laura membuka tasnya, mengambil tisu, menyumpal hidungnya agar darah itu tidak mengenai bajunya. Kenapa hidup aku harus seperti ini? Aku hidup cuma menunggu kematian itu datang. Orang lain taunya aku bahagia, mereka tidak tahu dengan keadaan aku. Tuhan, aku capek. Setidaknya sebelum mati, aku ingin merasakan dicintai oleh Kak Albian. Bersambung.